Halo semuanya, dalam video ini saya akan menceritakan tentang sudut pandang saya mengenai dua lukisan fenomenal yang menceritakan tentang ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Yang pertama yaitu lukisan karya Raden Saleh dan lukisan karya Nicholas Penman. Harapannya dengan saya menjelaskan apa hubungan antara leadership dengan kedua lukisan ini, kita dapat mengimplementasikan materi yang telah kita dapatkan dengan hal yang kita sukai. Lukisan Raden Saleh yang berjudul tentang penangkapan Pangeran Diponegoro dilukis pada tahun 1957 oleh Raden Saleh, dan lukisan kedua adalah The Submission of Prince Diponegoro to the General Tukok Nicholas Penman tahun 1930. Konteks dan interpretasi lukisan ini kita tidak akan membahas mengenai formal properties ataupun teknis penulisan, akan tetapi kita akan membahas dari segi naratif bagaimana Nicholas Penman dan Raden Saleh menggambarkan sosok kepemimpinan dalam diri Pangeran Diponegoro. Kita kembali ke background kedua orang pelukis yang melukis lukisan tersebut, yaitu Raden Saleh Syarif Bustaman, seorang pelukis Indonesia dengan nuansa lukisan romantisme asal Eropa yang dipadukan dengan kebudayaan Jawa. Kemudian maaf ini salah gambar, lukisan dari Nicholas Penman, ya, seorang bangsawan asal Eropa yang besar dengan bimbingan seni dalam bimbingan seni di keluarga bangsawan. Kemudian tema dan komposisi lukisan sudah jelas bahwa temanya adalah sebuah kejadian penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal de Kock. Kita dapat lihat di komposisi ilusi ruang terdapat dua hal yang kita bedakan, foreground dan background. Foregroundnya kedua lukisan tersebut menggambarkan tentang kejadian maha besar penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal de Kock, dan backgroundnya adalah tempat kejadian tersebut terjadi, yaitu di Magelang. Apabila Pangeran Diponegoro sebagai focal point dihilangkan dalam lukisan ini, maka sosok kepemimpinan atau sosok lukisan ini akan mati. Kemudian apabila lukisan tersebut kita bagi menjadi tiga, maka kejadian utama kita dapat lihat yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal de Kock. Selain itu, peran-peran pendukung tersebut juga mendukung bahwa sosok leader mereka telah mengamati sosok pemimpin yang sedang tertimpa masalah, yaitu Pangeran Diponegoro. Dilihat dari ekspresi dan tatapan mata yang mengarah kepada Pangeran Diponegoro. Kemudian pencahayaan berasal dari kiri yang menunjukkan bahwa yang memberikan spotlight kepada Pangeran Diponegoro seakan dia merupakan sosok pemimpin yang digambarkan dalam kedua lukisan ini. Dalam mengamati menginterpretasi hubungan antara kepemimpinan Pangeran Diponegoro melalui kedua lukisan ini, kita harus menyamakan empat pokok bahasan seperti berikut: ekspresi, leadership, leader and follower, kemudian symbolic interactionism. Dapat dilihat dari judulnya saja, penangkapan Pangeran Diponegoro dan Submission of the Prince Diponegoro to the General de Kock memiliki dua diksi dalam penggunaan judul yang berbeda. Yang pertama adalah penangkapan yang digunakan oleh Raden Saleh, yang berarti tentang perlawanan pemberian usaha yang terus-menerus dan tidak akan menyerah oleh Pangeran Diponegoro. Akan tetapi Nicholas Penman menggambarkan submission atau penyerahan, yang berarti menyerah, tanda gagal ataupun pesimis. Dalam hal ini kedua pelukis ingin menonjolkan sesuatu yang berbeda. Yang pertama ditonjolkan Raden Saleh. Yang pertama Raden Saleh Syarif Bustaman. Yang pertama Raden Saleh Syarif Bustaman dari apabila kita lihat dari diksi penggunaan judul, terlihat bahwa ada dua perbedaan utama, yaitu kata penangkapan dan submission atau penyerahan. Penangkapan di sini berarti sesuatu usaha yang telah dilakukan atau perlawanan atau tanda tidak akan menyerah Pangeran Diponegoro yang ingin digambarkan oleh Raden Saleh, dan selanjutnya adalah Nicholas Penman yang menggambarkan diksi submission atau penyerahan. Diksi submission atau penyerahan ini dapat kita artikan sebagai tanda untuk gagal, tanda menyerah, dan tanda putus asa. Dalam judulnya saja kita bisa melihat
bagaimana kedua pelukis ini memberikan pandangan-pandangan tersendiri tentang bagaimana cara memimpin Pangeran Diponegoro. Kita bisa lihat dari detail-detail yang diberikan oleh lukisan, dari ekspresi-ekspresi muka yang diberikan oleh pelukis. Kita lihat dalam lukisan Raden Saleh bahwa Pangeran Diponegoro digambarkan sebagai sosok pemimpin dengan dagu terangkat, tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengeluarkan keluarganya. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa ekspresi-ekspresi yang ditimbulkan oleh peran-peran pendukung ini, ekspresi-ekspresi tentang tanda untuk keheranan, tanda sedih, tanda kehilangan yang begitu mendalam oleh para pengikutnya. Dalam hal ini, untuk interpretasi ekspresi tersebut merupakan simbol dari considering behavior yang telah dijelaskan pada subbab leadership behavior dan motivation yang merupakan gaya kepemimpinan yang bisa kita lihat dari lukisan Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Diponegoro menjadikan dasar pertimbangan yang berpusat pada para pengikut dan berfokus penuh terhadap kebutuhan masyarakat dan hubungan intim antara sosok pemimpin dan para pengikutnya. Kemudian ini dari lukisan Nicholas Penneman yang menggambarkan detail-detail dari Nicholas Penneman. Dalam lukisan ini kita bisa lihat bahwa Nicholas Penneman menggambarkan Pangeran Diponegoro dengan ekspresi muka yang kosong, pandangan yang lusuh, kemudian gestur-gestur penyerahan terhadap diri Pangeran Diponegoro serta peran-peran pendukung ini mereka juga dapat dilihat sebagai peran yang kecewa, menurunkan senjata, tidak mengangkat senjata, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nicholas Penneman menggambarkan Pangeran Diponegoro sebagai sosok pemimpin yang memiliki initiating struktur behavior yang berfokus pada tugas semata dan tidak mendapatkan feedback intim dari para pengikutnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila kita mengidentifikasi gaya kepemimpinan berdasarkan Ohio State University Leadership Model, maka sosok figur Pangeran Diponegoro dalam lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro berada pada bagian low structure and high consideration, dan Pangeran Diponegoro pada lukisan The Submission of Prince Diponegoro to the General Tekok berada pada high structure and low consideration. Dari analisis interpretasi seadanya yang saya ungkapkan, kita dapat belajar bahwa dalam melihat gaya kepemimpinan seseorang, kita dapat melihat dari feedback ekspresi atau simbolik yang dilontarkan para pengikut kepada pemimpinnya. Saya Muhammad Zikri Akbar Suharjo. Mohon maaf apabila kelebihan waktu. Saya Muhammad Zikri Akbar Suharjo. Mohon maaf apabila kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Saya Muhammad Zikri Akbar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Zikri Akbar Suharjo. NIM 0419111236. Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan terima kasih.